Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya mulai menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Arinofmay dari kelompok 8. Kenalkan, nama saya Rizky Ademahendra dengan NPM 2141134. Kenalkan, nama saya Rince Monika dengan NPM 2141045. Di sini saya akan menjelaskan analisis perancangan inovasi siklus fungsi SDM, perencanaan manajemen stres pada perusahaan, dan peran kunci adaptif leadership dalam menghadapi industri 4.0 pada sektor motor dan otomotif di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah suatu perusahaan yang beroperasi dalam bidang otomotif dan salah satunya yang terbesar di Indonesia. TMMIN merupakan hasil reorganisasi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Mesin Toyota Astra. Sebagai anak perusahaan Toyota Motor Corporation yang berbasis di Jepang, TMMIN bertindak sebagai produsen serta eksportir produk bersama suku cadang Toyota. Sedangkan TAM bertindak sebagai agen untuk merek Toyota, importir, dan distributor Toyota. Struktur organisasi yang ditetapkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah organisasi staf dan organisasi garis. Pimpinan tertinggi PT TMMIN dipegang oleh Masahiro Nonami sebagai Presiden Direktur yang dibantu oleh T. Yokoi sebagai Wakil Presiden Direktur. PT TMMIN mempunyai 4 direktur yang masing-masing bertugas memimpin beberapa divisi. Masing-masing divisi dikepalai satu kepala divisi. Departemen di bawah divisi dikepalai oleh beberapa kepala departemen yang dibantu oleh beberapa kepala seksi. Seorang kepala seksi mengepalai beberapa kepala lain, dan lain mengepalai beberapa grup. Selanjutnya, analisa pekerjaan. Dalam menganalisis sebuah pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu job description serta job specification. Berikut merupakan job description dan job specification terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Job description yang pertama works of director, yang kedua officer, yang ketiga sekretari, yang keempat supervisor, yang kelima advisor, yang keenam koordinator. Perencanaan tenaga kerja. Di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, metode perencanaan kerja yang cocok dipakai yakni metode analisis tren, karena memprediksi kebutuhan untuk merekrut karyawan baru berdasarkan tren jumlah karyawan sebelumnya. Menentukan tren pertumbuhan berdasarkan jumlah teknisi yang masih dibutuhkan di masa depan adalah tujuan utama dari pendekatan ini. Berdasarkan angka tren ini, TMMIN kemudian dapat memperkirakan jumlah karyawan yang akan dipekerjakan untuk kebutuhan bisnis di masa depan. Rekrutmen. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk proses rekrutmen secara terbuka menggunakan metode perekrutan melalui internet yang terdapat seperti di website resmi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu www.toyota.co.id. Tidak hanya itu saja, TMMIN dalam proses rekrutmen juga menggunakan metode lainnya seperti dari periklanan dan juga kampus career center. Proses seleksi dan wawancara di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tahap-tahap untuk proses penyeleksian yaitu pertama, tes fisik, kedua, tes psikotes, tiga, interview dengan pihak konsultan, keempat, medi check up, kelima, interview dengan pihak perusahaan, keenam, fitness test. Analisa dan metode pelatihan training. Di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, metode pelatihan yang dimanfaatkan ialah metode pelatihan kerja on the job training. Lebih tepatnya yang dipakai oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yaitu on the job development. Program yang dimiliki oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia bernama New Employer Development Program. Selanjutnya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia juga memberikan pelatihan karakuri. Pelatihan tersebut sangat relevan dan harus diikuti oleh semua pelamar kerja karena terhadap PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia cenderung menggunakan alat karakuri, baik dari office maupun pabrik. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja yang diterapkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yakni dengan memakai metode manajemen berdasarkan tujuan, manajemen by objektif, dan penilaian kemampuan yang terkomputerisasi serta berbasis web, computerized and website performance appraisal. Pada metode computer and website performance appraisal, perusahaan melakukan pemantauan kinerja dengan mengecek hasil dan penilaian kinerja yang diisi oleh para karyawan melalui komputer. Sedangkan pada metode manajemen by objektif harus melakukan beberapa tahapan dalam menilai. Pada tahap awal, para atasan dan para
karyawan bersama-sama terlebih dahulu merancang tujuan goal yang ingin dicapai bersama untuk perusahaan. Setelah sebuah perusahaan sudah dirancang, tahap selanjutnya yaitu setiap 3 atau 6 bulan sekali dilakukan pemantauan secara berkala untuk melihat performa para karyawan. Apakah sudah berjalan dengan baik untuk mencapai goal yang sudah ditentukan perusahaan. Kemudian pada tahap terakhir, para atasan dan juga karyawan meninjau kembali kinerja karyawan dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Pada tahap pemula, kemudian dari situlah semua bisa memberikan masukan mengenai apa saja kinerja yang harus dikembangkan dalam menjalankan tugas-tugasnya di perusahaannya. Peraturan kerja karyawan di perusahaan terdapat 3. Pertama, jam kerja. Kedua, pengupahan. 3, cuti. Kemudian ada penerapan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun K3 yang dipraktikkan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah pelatihan K3, safety device, dan juga alat pelindung diri atau APD. Pada pelatihan K3, para pekerja akan memberikan pelatihan mengenai firefighting, yaitu suatu pelatihan keterampilan untuk memakai alat pemadam api, yakni alat pemadam api ringan atau APAR, hidran, atau menggunakan alat seadanya yang bisa digunakan untuk memadamkan api. Safety device merupakan sebuah sistem pengamanan yang digunakan oleh TMMIN untuk mengendalikan kecelakaan kerja yang sekiranya dapat terjadi pada saat proses produksi dengan menggunakan mesin. Safety device yang diterapkan yaitu seperti coolant safety leveling, door interlock, electrical sensor, emergency stop, limit switch, proximity switch, safety bar, safety cover, safety door, safety plug, dan safety valve. Alat pelindung diri atau APD sebagai sebuah alat yang digunakan dalam melindungi diri dari bahaya-bahaya yang sekiranya dapat terjadi di tempat kerja. Adapun APD yang digunakan pada Toyota Motor Manufacturing Indonesia yaitu seperti pelindung kepala atau safety helmet, pelindung mata atau safety glasses, pelindung wajah atau kedok las, pelindung telinga atau earplug, dan earmuff, pelindung tangan atau sarung tangan kulit, karet, dan lainnya, pelindung badan atau apron kain, plastik, serta aluminium, pelindung kaki atau safety shoes, dan yang terakhir sabuk pengaman atau safety belt. Kemudian ada sistem kompensasi. Sistem kompensasi karyawan yang diberikan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah upah atau gaji, upah lembur, tunjangan, insentif, dan bonus. Untuk upah atau gaji dibayarkan setiap akhir bulan selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum akhir bulan berjalan, yang penetapannya didasari oleh jabatan sesuai dengan yang sudah disepakati di awal, dan upah terendah tidak akan kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau UMP. Upah lembur yang terdapat pada Toyota Motor Manufacturing Indonesia merujuk pada ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan undang-undang yang berjalan yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk tunjangan yang diberikan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah tunjangan transportasi, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya, dan lainnya. Dan untuk bonus yang diberikan adalah bonus akhir tahun yang diberikan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian ada etika kerja. Etika kerja yang terdapat pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah menghormati hak asasi manusia, bertindak sesuai dengan akal sosial yang sehat, larangan bertindak ilegal, mencapai dan memelihara safety and health dalam bekerja, pengabdian untuk bekerja, menunjukkan kerjasama tim, peningkatan produktivitas kerja, dan menyadari sebagai bagian dari perusahaan. Kemudian ada strategi manajemen stres. Stres kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kinerja karyawan dengan hasil negatif dipengaruhi oleh stres kerja yang berlebihan dan dapat mengurangi efektivitas karyawan dalam berorganisasi. Adapun strategi pengelolaan kerja yang kami sarankan kepada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah yang pertama ada job placement, yaitu dapat memindahkan karyawan ke divisi lain yang sesuai dengan keahliannya, kemudian menyediakan bimbingan konseling pada setiap karyawan. Selanjutnya, redesign job. Proses meredesain ulang pekerjaan melibatkan pengumpulan kembali dan merevisi informasi terkait pekerjaan untuk menentukan inkonsistensi antara orang dan pekerja. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ada beberapa hal yang dapat diredesain, contohnya seperti
memperpendek waktu development dan mengurangi delay schedule yang terjadi pada proses development yang ada pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Yang kedua, skill up untuk para staf yang berada di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ketiga, meningkatkan spesifikasi teknik dari produk yang dihasilkan maupun proses dari pembuatan produk itu sendiri setelah penggunaan tools baru yang akan diinvestasi. Organization communication. Adapun beberapa hal masalah yang disebabkan karena kurangnya komunikasi terhadap sesama tim maupun komunikasi kepada atasan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan one-on-one, contohnya seperti karyawan berdiskusi satu persatu dengan rekannya. Yang kedua, meningkatkan komunikasi staf terhadap timnya. Yang ketiga, selalu memantau apa hal yang sedang dilakukan staf agar tidak terjadi miscommunication. Wellness program. Berikut pengelolaan pengembangan di luar pekerjaan yang kami sarankan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman. Kedua, memberikan penghargaan atas kerja keras yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga, menyediakan program dan perlengkapan olahraga. Yang keempat, menyediakan ruang makan yang menarik dan juga menyediakan makanan ringan secara gratis. Dan yang kelima, melakukan kegiatan di luar perusahaan seperti liburan bersama. Perancangan Framework Adaptive Leadership. Pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, pemimpin menyediakan solusi yang akurat, supaya perusahaan dan karyawannya dapat terhindar dari adanya ancaman sebuah resiko yang dapat terjadi. Pemimpin memberikan arahan kepada para karyawan yang mengarahkan kepada pengetahuan dan pandangan yang baru terhadap situasi yang dialami perusahaan pada saat ini. Pemimpin Toyota Motor Manufacturing Indonesia dapat menyampaikan ide-idenya mengenai suatu keadaan di perusahaan yang kemudian para karyawan akan mencoba memahaminya dengan berdiskusi. Kemudian pemimpin akan melakukan suatu hal yang sudah didiskusikan secara bersama-sama mengenai solusi yang dapat mengatasi keadaan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dengan begitu, pemimpin dapat menentukan hasil yang diperoleh perusahaan pada saat itu. Kesimpulan, melalui hasil pembahasan serta analisa yang kami lakukan pada sektor industri, motor, dan otomotif sebagai objek dengan perusahaan yang dituju adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, mampu disimpulkan bahwa peran pemimpin dalam pertumbuhan kompetensi sumber daya manusia di era 4.0 ini sangat penting sekali bagi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk memajukan dan juga mengembangkan perusahaannya untuk menjadi lebih baik, berinovasi, dan agar bisa menguasai persaingan pasar. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang juga sudah menerapkan berbagai konsep dalam kepemimpinan, analisa jabatan, perencanaan pekerjaan, perekrutan, seleksi dan wawancara, pelatihan, penilaian kerja, penerapan K3 dengan sangat baik dan sudah sangat berinovasi dalam pelaksanaannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.